Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you are real right now. You look. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Renang, mahasiswi jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian, Universitas Al-Walid Kendari. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan wawancara pada salah satu pelaku UMKM yang berada di Kota Kendari, tepatnya di Jalan Profesor Dr. Abdul Rauf Karemana, RT 19 RW 7, Kelurahan Kampung, Kecamatan Kampung. Tentu saja kita bertemu dengan pemilik usaha metik kita tersebut. Oke, di sini saya sudah bersama dengan Kakak Ira selaku pemilik dari metik kita. Langsung saja kita sapa-sapa Kakak Ira. Assalamualaikum Kak Ira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bisa dibantu deh? Begini Kak, saya mahasiswa dari jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan akan melakukan wawancara mengenai produk metik kita Kak. Oh ya. Langsung saja Kak, ini sebenarnya apa sih ide usahanya ini? Kenapa sampai bangun usaha metik? Oh, ini sebenarnya kalau bisnis mete ini sebenarnya kan ini bisnis keluarga orang tua teman saya. Jadi kan ini bisnis sebenarnya dia bisnis kolek sama teman. Nah, jadi ini yang punya usaha sebenarnya ini orang tuanya teman. Nah, kebetulan tahun 2020 kemarin itu saya ikut semacam pelatihan yang diselenggarakan oleh ASU. Nah, saya mengajukan proposal tentang bisnis mete. Lain mentor-mentor di sana kan banyak menyarankan untuk misalnya bagaimana mete ini diolah menjadi siap saji misalnya Kak. Nah, karena kan produk awalnya kan dia hanya mentah saja, tinggal dikemas baru dijual ke swalayan atau di kios sendiri gitu. Jadi kemarin itu kita sekarang seperti itu. Nah, tahun 2021 setelah banyak mempelajari tentang mete, kemudian memutuskan untuk memproduksi mete kita, mete siap saji. Nah, jadi 2021 itu tanggal pokoknya Maret itu saya rilis pertama kali ini mete kita yang seperti ini. Saya rilis itu Maret 2021 kemarin pas pandemi kemarin. Nah, untuk pemberian namanya ini Kak, idenya dari mana? Untuk pemberian nama sebenarnya pertama pertimbangannya adalah ini kan mete kita. Nah, pertama kenapa pakai kita ingin bahwa setiap orang yang menyebut merek kami, brand kami itu merasa itu memiliki, bahkan kita. Nah, kemudian yang kedua adalah ingin menceritakan bahwa kita ini saya dan temanku. Itu menjadi pertimbangan yang dari nama brand ini. Nah, tahun berjalannya usahanya sudah berapa lama Kak? Sudah mulai dari tahun berapa? Kalau misalnya yang siap saji itu dia itu Maret 20 Maret 2021 sampai hari ini cuman kalau aktif produksi ini baru bulan kemarin ya karena terkendala dengan kemasan kemudian terus perizinan karena kan kemarin perizinannya kan selama 1 bulan kemarin bulan itu kalau misalnya mau produksi banyak. Ini awal membangun usaha itu yang menjadi tantangannya untuk kita sendiri apa? Tantangan pertama mungkin kalau misalnya masalah produk kayak produk yang seperti ini adalah kemasan. Karena kalau Kendari itu ya, kalau kemasan di sini dia masih sangat jarang. Nah, jadi kita harus kita order dari luar Sulawesi. Nah, sementara kan untuk mengorder itu kan tentunya kita harus punya orang-orang yang kita kenal yang bisa menyambungkan sama misalnya pengusaha yang memproduksi tentang kemasan gitu. Nah, sementara kan untuk ukuran Kendari kan masih sangat jarang orang-orang yang punya jaringan ke sana. Ini untuk suplai bahan bakunya sendiri kita bisa ambil di daerah mana saja? Kalau suplai bahan baku itu masih sama orang tua teman yang partner bisnis ini.
keunggulan dari bahan baku yang diambil dari partner pabrik ini Kak? Pertama dari kualitas metenya. Jadi kalau misalnya kan yang mete ini kan dia tergantung juga cara pengelolaannya. Jadi kebetulan kan orang tua teman itu punya tempat produksi sendiri juga. Jadi cara pengelolaannya mereka, proses pengelolaannya mereka kita sudah tahu bagaimana. Nah, kita lebih percaya untuk mengambil sama beliau. Kemudian dia punya kelebihan itu dia, jadi kita bisa order sebanyak yang kita inginkan tanpa bayar dulu kan. Jadi nanti kalau misalnya sudah laku misalnya itu sudah laku lah, sudah laku baru bisa kita bayar. Ini untuk lokasi daerah tempatnya orderan itu gimana? Kalau saya ambilnya di Mina, di Kecamatan Kota, tepatnya di Desa Magelang. Ini untuk jenis produknya yang tersedia saat ini ada apa saja untuk mereka? Oh, yang tersedia itu ada yang murah, terus ada yang siap sajinya begini. Untuk yang siap saji ini ada rasa apa? Yang saya gagas sebenarnya ada 4 rasa, jadi ada yang ada original, rasa gula merah, rasa pedas manis dan rasa madu. Tapi yang siap sekarang ini hanya 2, original sama gula merah. Nah, untuk tahapan produksinya nih Kak, untuk menjadi PT kita yang siap saji itu ada berapa tahapan saja? Ya, pertama mungkin dimulai dari misalnya pembersihan kacang metenya kan harus dicuci dulu sebelum digoreng, harus dicuci. Jadi saya cucinya itu pertama pakai air bersih saja, kedua pakai air mendidih, air panas. Nah, setelah itu baru digoreng. Nah, kemudian setelah digoreng, kalau mau yang original langsung kemas, tapi kalau yang mau gula merah kan dia harus dikasih gula merah dulu. Gula merahnya ini bagaimana? Gula merahnya dicampurkan dengan mete yang telah digoreng. Jadi kan dia kalau gula merah itu kan harus kita cairkan dulu, jadi saya dikaramelkan dulu begitu, nanti setelah mulai karamel baru dimasukkan kacang mete yang telah digoreng, baru aduk-aduk sampai kering, baru dikemas. Ini Kak, produk mete kita ini sudah sampai dikenal di daerah mana atau tempatnya? Kalau kenalnya sih sebenarnya kalau untuk Sulawesi Tenggara mungkin sudah banyak juga yang kenal, karena kan saya pemasarannya menjangkau dua jenis. Yang pertama saya tutup di swalayan toko-toko. Yang kemudian yang kedua juga saya sudah mulai masuk di sosial media. Untuk yang menggunakan sosial media ini adakah situs yang bisa kita jangkau jika ingin membeli produk mete kita ini Kak? Bisa lewat WA, bisa lewat Instagram, bisa juga lewat FB. Nanti dari mete kita. Nah, untuk pemasaran produk ini pas masa pandemi kemarin bagaimana pemasaran produk? Apakah mengalami dampak negatif dari pandemi tersebut Kak? Iya, karena kan kemarin ini kan pandemi sampai maksudnya dampaknya itu benar-benar dirasakan sama UMKM. Apalagi kan kalau kacang mete ini kan dia produk yang bukan kebutuhan hari-hari orang. Nah, tentunya kalau misalnya dalam keadaan itu kan orang pasti lebih banyak mengurangi pengeluaran yang kira-kira tidak terlalu dibutuhkan. Jadi kemarin itu kan ini kan pertama kali juga kan rilisnya di bulan Maret, masih masa pandemi di dunia pandemi. Jadi kita hanya sekedar memproduksi tapi tidak banyak, karena itu sebenarnya memang tidak laku dari omsetnya. Ini Kak, harapannya ke depannya untuk produk mete kita itu apa Kak? Kalau harapannya sih bisa sampai masuk di swalayan Jakarta yang swalayan terbesar. Harapannya. Adakah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk membantu dalam produksi sertifikat untuk saat ini Kak? Kalau untuk saat ini karena masih kecil, produksinya itu masih bisa saya tangani sama teman, jadi belum. Tapi mungkin saya butuh jasa untuk misalnya
di bagian pemasarannya, sosial media, digital marketingnya. Saya bekerja di situ karena terserah kalau saya pribadi memang kurang di bidang itu. Nah, pertanyaan terakhir buat Kakak Kira ini, pesan yang ingin disampaikan para anak muda di luar sana yang Pertama mungkin kemauan untuk berkorban, banyak-banyak bersabar karena yang namanya kebuka usaha itu tidak sehari langsung kita berhasil, karena dia banyak tantangannya, banyak hambatannya dan banyak sulitnya, jadi kita harus tahan bantu makanya ketika diterpa oleh tantangan-tantangan yang tidak enak. terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada jadi itulah wawancara kita bersama dengan Kakak Kira selaku pemilik dari